Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 11. Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, Tuan Tianzun, mari kita bicarakan saat kita masuk. Setelah itu, Suan Yuanrou menyampaikan kepada Dewa Raja Bai Cheng, sulit bagimu untuk terus menjaga pavilion. Jika seseorang menemukan Sueying Tianzun, kamu selalu mengatakan bahwa dia telah pergi. Oke, ketika Dewa Raja Bai Cheng mentransmisikan suara, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Suan Yuanrou, itu sangat misterius. Terima kasih. Suan Yuanrou melangkah ke kuil Rasroh setelah mentransmisikan suara. Sueying Tianzun di belakangnya, melihat ke belakang Suan Yuanrou, tidak tahu apa yang dia pikirkan, mengikuti, dan segera menutup pintu istana. Pada saat ini, Raja Mu Feng melangkah ke pavilion, dan melihat di lobi, kecuali kuil dan Raja Bai Cheng, tidak ada orang lain. Saudara Bai Cheng, di mana Ruer dan Yuner? Raja Dewa Mu Feng bertanya, dan bagaimana dengan Sueying Tianzun? Raja Dewa Bai Cheng masih mengerutkan kening, dan berkata, Yuner dimarahi oleh Sueying Tianzun di lantai 2. Sekarang Ruer dan Sueying Tianzun telah memasuki kuil ini. Aku tidak tahu harus berkata apa, ini sangat misterius. Juga, Raja Dewa Bai Cheng menunjuk ke kuil Rasroh, dan berkata dengan transmisi suara, Saudara Mu Feng, apakah Anda tahu kuil ini? Aku tidak tahu itu. Raja Dewa Mu Feng bingung, Chuan Yin berkata, Kakak Bai Cheng, apa yang ingin kamu ungkapkan? Kakak Mu Feng, aku juga tidak tahu. Raja Dewa Bai Cheng berkata melalui suara, tapi aneh bahwa Ruer gadis ini mengenali nama kuil secara sekilas. Itu disebut kuil Rasroh. Yang lebih aneh lagi adalah setelah mendengar ini, wajah Sueying Tianzun berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. Katakan padaku, kita semua telah hidup selama ribuan tahun, tetapi kita tidak tahu kuil ini, tetapi Ruer dapat melihat sekilas bahwa ini adalah hal spiritual, bukankah menurutmu itu aneh? Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng mengangguk dan berkata, ini sangat aneh, tapi jangan khawatir tentang itu. Singkatnya, perilaku abnormal Ruer tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Pada saat ini, di aula utama kuil perlombaan roh, Sueying Tianzun memandang Suan Yuanrou, katakan, mengapa Anda bisa mengenali kuil ini sebagai kuil perlombaan roh? Suan Yuanrou memandang Sueying Tianzun dengan mata lembut, dan berkata dengan emosi, saya tidak hanya tahu, tetapi juga tahu bahwa kuil perlombaan roh adalah harta perlombaan roh. Kenapa kamu tahu? Sueying Tianzun bertanya, karena kuil Rasroh dibuat olehku. Suan Yuanrou memandang Sueying Tianzun, matanya kabur dengan air mata sejenak, Putri, saya seorang ibu, mendengar ini, Sueying Tianzun menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia memandang Suan Yuanjudo yang menangis, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi ibuku? Ibuku telah dibunuh oleh ayahku yang kejam. Suan Yuanrou, apa niatmu, berpura-pura menjadi ibuku? Sueying Tianzun menatap Suan Yuanrou, katakan. Putri, aku tahu ibuku tiba-tiba mengatakan identitasnya, akan sulit bagimu untuk menerimanya untuk sementara waktu. Suan Yuanrou menyeka air mata dari sudut matanya dan tersenyum, tapi itu tidak masalah. Ibu menunjukkan beberapa kekuatan magis, dan kamu mengerti. Setelah itu, Suan Yuanrou tiba-tiba memadatkan satu set baju besi berwarna darah. Armor es langit mendalam. Sueying Tianzun melebarkan matanya dan menatap baju besi di tubuh Suan Yuanrou. Ya, ini adalah Profound Sky Ice Armor. Suan Yuanrou berkata, Putri, meskipun ayahmu bukan anggota Spirit Rache, kamu juga harus menggunakan Profound Sky Ice Armor. Juga, lihat ini. Suan Yuanrou membalik tangan kanannya, dan segera, dengan napas dingin, pedang es berdarah kental dari tangannya. Pedang es mendalam langit. Tubuh Sueying Tianzun bergetar hebat. Ya, ini adalah pedang es langit yang mendalam. Suan Yuanrou berkata sambil menangis, Putri, dan kamu harus tahu bahwa untuk seluruh ras roh, hanya ibumu dan kakekmu yang akan menggunakan murid suci ras roh, Lantong, kan? Sueying Tianzun mengangguk dan berkata dengan jujur, aku tahu. Oke, kamu bisa melihat dengan jelas. Ketika Suan Yuanrou tertawa dan menangis, matanya yang berlinang air mata dengan cepat berubah menjadi biru, seperti safir. Melihat mata Suan Yuanrou yang berkaca-kaca, tubuh Sueying Tianzun semakin bergetar, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang hilang,
matanya merah, dan dia gemetar, apakah kamu benar-benar ibuku? Iya, Suan Yuanrou menekan bibirnya, matanya kabur dengan air mata, jika kamu masih tidak percaya padaku, ibu akan menunjukkan gambar memori kami. Berdengung, lengan giok Suan Yuanrou menjentik, dan kekuatan magis memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika Sue Ying Tianzun melihat gambar pada gambar, air matanya pecah dan menetes. Dalam gambar, seorang gadis kecil dengan tos merah muda dan dua kuncir duduk dengan gembira di ayunan, wajahnya yang dibuat dengan hati-hati penuh dengan kegembiraan. Ibu, Xiao Ying harus bermain. Ibu, kamu datang untuk mendorong Xiao Ying. Suan Yuanrou dari kehidupan sebelumnya dengan sayang menyentuh kepala gadis kecil itu. Oke. Ibu akan mendorongmu. Kemudian, Suan Yuanrou mulai mendorong ayunan, tertawa tanpa henti dengan gadis kecil itu. Ibu, Xiao Ying tahu kamu paling mencintai Xiao Ying, kan? Tanya gadis kecil itu. Tentu saja, ibuku adalah orang yang paling mencintai Xiao Ying di dunia ini. Kalau begitu ibu, bisakah kamu memberitahu Xiao Ying, siapa ayah? Mengapa ayah tidak pernah pulang? Apakah karena ayah tidak menyukai Xiao Ying, bukan Xiao Ying? Dalam gambar, Suan Yuanrou masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi air mata bersinar di matanya. Ibu bodoh, kamu sangat lucu dan menyenangkan, mengapa ayahmu tidak menginginkanmu? Kenapa ayah tidak pulang? Karena ayahmu adalah pria yang melakukan hal-hal besar, dia sangat sibuk. Ketika gambar mencapai titik ini, pemandangan berubah, tetapi Suan Yuanrou mengenakan Profound Sky Ice Armor, memegang Profound Sky Ice Sword, dan membawa puluhan juta pasukan Spirit Clan, terbang keluar dari kota Spirit Clan dengan cara yang perkasa. Sue Ying Tianzun tahu bahwa gambar memori ini adalah adegan sebelum ibu mertua memimpin pasukan suku roh untuk berperang melawan Hongmeng Supreme. Ibu, pada saat ini, Sue Ying yang kurus berusia 28 tahun terbang keluar kota, melayang di atas gerbang kota, menatap Suan Yuanrou, menangis dan berkata, Ibu, Hongmeng Supreme kuat, Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, ibuku pasti akan mengalahkan Hongmeng Supreme dan kembali hidup-hidup. Suan Yuanrou memandang Sue Ying, dan berkata dalam transmisi suara, tunggu ibuku kembali. Iya, ketika Sue Ying mengangguk, Suan Yuanrou menarik napas dalam-dalam, memandang Sue Ying, dan berkata melalui transmisi suara, Xiao Ying, sayangnya Ruomian telah meninggalkanmu. Jangan sedih, ada slip batu giok di bawah tempat tidur ibuku. Kamu akan mengerti semuanya setelah membaca slip batu giok itu. Gambar berakhir di sini. Di kuil, Sue Ying Tianzun menatap Suan Yuanrou, matanya kabur karena air mata. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah ibunya dibunuh oleh Hongmeng Supreme, dia menemukan Yu Jian dan mengetahui bahwa dia adalah putri Hongmeng Supreme. Wow, Sue Ying Tianzun meneteskan air mata, mengguncang tubuhnya, dan berjalan menuju Suan Yuanrou. Ibu. Wow, ini benar-benar kamu, tahukah kamu? Xiao Ying merindukanmu. Kerinduan Sue Ying Tianzun yang lama terpendam untuk waktu yang lama menghancurkan tanggul di hatinya, dan dia meratap dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Suan Yuanrou. Tangisannya terdengar, sedih dan tertekan. Tangisannya begitu serak, dia melampiaskan rindunya pada ibunya. Gadis baik, berhenti menangis, ibu kembali. Suan Yuanrou memegang Sue Ying Tianzun dengan tenang. Dia berkata kepada putrinya untuk tidak menangis, tetapi air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Putrinya tidak menangis, dia terlalu bahagia. Sue Ying Tianzun tersedak dan berkata, Ibu, penampilanmu telah berubah, dan wilayahmu juga menjadi lebih rendah. Apakah kamu terlahir kembali sebagai manusia? Suan Yuanrou terisak, ya, ibuku terlahir kembali sebagai manusia lagi, dan dia telah naik dari alam fana ke alam abadi, dan akhirnya mencapai alam dewa. Harapan terbesar ibu adalah menemukanmu. Sue Ying Tianzun masih memegang Suan Yuanrou erat-erat, cemberut mulut kecilnya, dan menangis dengan ketidakpuasan. Ibu, mengapa Anda hanya bertemu putri Anda sampai sekarang? Kamu sudah tiba di alam dewa besok, dan kamu tahu di mana putrimu berada dan kamu telah melihat putrimu, tetapi mengapa kamu tidak mengenali putrimu? Suan Yuanrou melepaskan Sue Ying Tianzun, meraih tangannya, dan menghela nafas, ibuku juga merindukanmu. Tetapi waktunya belum matang. Saat itu, ketika ibuku tahu bahwa kamu adalah murid Siwon Supreme, dia menduga kamu ingin membalas dendam ayahmu, jadi dia mengenali pencuri itu sebagai master, dan mencoba membalas dendam ayahmu di masa depan. Siwon Supreme sangat kuat, dan ibuku khawatir setelah dia mengenalimu,
Siwon Supreme akan melihat petunjuknya. Saat itu, kamu akan berada dalam masalah. Sueying Tianzun mengangguk dan berkata, putri mengerti. Setelah itu, Sueying Tianzun mengerucutkan bibir merahnya dan berlutut di depan Suan Yuanrou dengan air mata. Xiaoying tidak berbakti. Pertama kali aku melihatmu di upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, itu karena kamu memandang putrimu beberapa kali lagi, putri. Aku ingin membunuhmu. Saat itu, kamu masih berlutut di depan putrimu. Itu adalah pemberontakan putrinya. Putrinya juga mengatakan bahwa kamu pemalu, dan dia meneteskan air mata ketika dia mengguncangnya, kata Sueying Tianzun dan menangis lagi. Sampai sekarang, putri tahu bahwa ketika Anda pertama kali melihat putri Anda ingin mengenalinya tetapi tidak berani mengenalinya. Menggerakkan air mata. Untuk kedua kalinya, sebelum menuju ke Swallowing God Fierce Abyss, kamu, ibu, mengikuti Mu Zhen Tianzun ke Sueying Divine Mansion putrimu. Ketika putriku melihatmu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh ayunannya, dan putrinya sangat marah padamu. Hatimu saat itu pasti sangat sakit, maafkan aku ibu, putriku yang kasihan padamu, wow. Setelah itu, Sueying Tianzun tidak mampu membelinya. Gadis bodoh, putri ibuku yang baik, ibu tidak menyalahkanmu, ibu benar-benar tidak menyalahkanmu. Suan Yuanrou membungkuk dan membantu Sueying berdiri. Suan Yuanrou menyeka bekas air mata di pipi Sueying Tianzun, dan ibu dan anak itu berpelukan lagi. Setelah waktu yang lama, Sueying Tianzun tersenyum, hehe, mulai sekarang, aku akan dicintai oleh ibuku. Sueying Tianzun melepaskan Suan Yuanrou dan tersenyum di aula. Melihat putri yang bahagia, wajah Suan Yuanrou yang menakjubkan dipenuhi dengan senyum bahagia. Oh benar ibu. Sueying Tianzun bertanya, lalu mengapa Anda memilih untuk mengenali putri Anda sekarang? Setelah itu, senyum di wajah Sueying Tianzun menghilang. Ibu, saya mengerti, Anda untuk tunangan Jing Yun, kan? Dia pasti telah membunuh Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan Yu Wensu, dan kemudian mengetahui bahwa Ling Xia akan mengundang putrinya untuk datang dan menggunakan teknik deduksi besar untuk menemukan si pembunuh. Itu sebabnya Anda mengenali putri Anda dan memintanya untuk melakukannya, menutupinya, kan? Iya, Xiaoying, kamu sangat pintar, kamu benar. Suan Yuanrou berkata, Ibu, putrinya tidak memiliki niat lain. Selama ibu meminta putrinya untuk melakukannya, putrinya akan melakukannya sesuai dengan ibunya, tapi... Sueying Tianzun ragu-ragu. Tapi apa? Suan Yuanrou melangkah maju dan meminta tangan Sueying Tianzun. Sueying Tianzun berkata, tapi, bagaimanapun, Hongmeng Supreme adalah ayah kandungku. Meskipun dia kasihan padamu, dia adalah ayahku. Dan Ling Xia Tianzun, bersama dengan Raja Dewa Tertinggi dan Zanpeng, dikombinasikan dengan Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme dan membunuh ayahnya. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pernikahan dengan murid musuh? Putriku benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou meminta maaf, Xiaoying. Ini adalah cerita yang panjang, jadi ibuku akan menemukannya dan berbicara denganmu secara langsung. Iya, Sueying Tianzun mengangguk. Pada saat yang sama, di kamar di lantai 2 paviliun VIP, Tan Yun terus mondar-mandir, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ibu dan anak mereka tidak saling mengenali. Mengapa Ruer tidak datang dan meneleponku untuk mencari putrinya? Tidak tenang. Ini adalah waktu yang paling tidak nyaman bagi Tan Yun. Ketika dia berpikir, dia akan mengenali putrinya, bagaimana dia bisa tenang? Tan Yun, ayolah, putriku dan aku menunggumu di kuil perlombaan roh. Pada saat ini, suara indah Suan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun, dan Tan Yun menghilang dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Tan Yun berjalan keluar dari lobi di lantai pertama paviliun. Yuner, ada apa denganmu? Sangat bersemangat. Raja Dewa Bai Cheng bertanya. Ya, Yuner, Dewa Raja Mu Feng juga bingung. Tan Yun menari dengan gembira dan berkata kepada mereka berdua, karena Sueying Tianzun setuju untuk menyembunyikan pembunuhan itu untukku setelah melakukan pemotongan besar. Setelah transmisi suara, Tan Yun melangkah ke kuil ras roh dan menghilang dari pandangan keduanya. Raja Dewa Mu Feng dan Raja Dewa Bai Cheng saling melirik, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Suan Yuanrou meyakinkan Sueying Tianzun. Keduanya tahu bahwa Sueying Tianzun adalah orang yang bahkan tidak memberi muka pada Ling Xia Tianzun. Mengapa Anda setuju dengan Suan Yuanrou? Ketika keduanya bingung, mereka juga lega. Dengan cara ini,
Tan Yun aman. Begitu Tan Yun memasuki kuil perlombaan roh, dia berjalan menuju Sueying Tianzun dengan kegembiraan, samar-samar terlihat di mata bintangnya, dengan air mata kegembiraan bersinar. Tan Yun membuka tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Ying, putri ayah yang baik. Dengan itu, Tan Yun memeluknya ke Sueying Tianzun. Apa yang kamu lakukan? Kesampingkan Tianzun ini. Sueying Tianzun berteriak dingin, membuat Tan Yun berhenti. Sueying Tianzun memandang Tan Yun dengan tidak senang, kamu adalah tunangan ibuku dalam kehidupan ini. Itu benar, tapi aku bukan putrimu, jangan bicara omong kosong. Tan Yun menatap Suan Yuanrou dengan kaget. Suan Yuanrou terkekeh, terutama menyentuh, apa yang kamu terburu-buru? Aku belum memberitahu putriku tentangmu. Oh, itu masalahnya. Tan Yun tersenyum canggung, melepaskan tangannya yang terbuka, dan menyentuh kepalanya dengan tangan kanannya. Lihat apa yang kamu katakan, aku sedang menunggu hari ketika aku bertemu ibu dan anakmu. Aku sudah menunggu terlalu lama. Sekarang, bisakah aku terburu-buru? Sebelum Suan Yuanrou dapat berbicara, Sueying Tianzun memelototi Tan Yun, lalu meraih lengan Suan Yuanrou dan berkata, Ibu, putri tidak peduli, bagaimanapun, bahkan jika Anda menikah dengannya di masa depan, saya tidak akan menjadi putrinya, apalagi dipanggil ayahnya. Bocah bodoh, kamu salah paham. Suan Yuanrou memandang Tan Yun, dan tersenyum penuh kasih, putri, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Siapa ini? Sueying Tianzun mengangkat alisnya. Namun, kata-kata Suan Yuanrou membuatnya berdiri di tempat dengan linglung, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa bersantai. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, dia tidak dipanggil Jing Yun, dia dipanggil Tan Yun, dia adalah orang yang memiliki melewati 10.001 kehidupan, sebelum reinkarnasi, dia adalah Hongmeng tertinggi, adalah ayah biologismu. Sueying Tianzun, yang tertegun, tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mempercayainya. Pertama-tama, dia tahu bahwa ayahnya telah meninggal setelah reinkarnasi, jadi bagaimana dia bisa muncul di depannya lagi. Kedua, jika pria di depannya adalah ayahnya sendiri, maka dia adalah pembunuh ibunya. Bagaimana ibu bisa memaafkannya? Juga, jika orang di depanmu adalah ayahmu, dan sekaligus pembunuh kakekmu, bagaimana ibumu bisa melupakan dendam membunuh ayahmu dan bersatu kembali dengan ayahmu? Bingung? Sueying Tianzun gemetar, Ibu, jangan berbohong kepada putrimu, apakah dia benar-benar ayahku? Iya itu benar. Suan Yuanrou tersenyum, memperhatikan Sueying Tianzun masih bertanya, dan kemudian berkata, Tan Yun, apa yang masih kamu lakukan dengan linglung? Mengapa kamu tidak segera membuktikannya? Oke, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berbisik, Jin Ni, Musin, keluarlah. Itu tuannya, tuan rumah yang baik. Petik 2. Dengan suara hormat, 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut yang berbeda, dan pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang keluar dari tengah alis Tan Yun, melayang di depan Sueying Tianzun. Sueying Tianzun melebarkan matanya yang indah, ini, pegangan ini memang pedang ilahi ayahku Jin Ni, pegangan ini disebut Huo Wu, dan pegangan ini disebut Xian Chen, dan sisanya adalah untuk membunuh mereka. Apakah kamu benar-benar ayahku? Tentu saja. Tan Yun berkata sambil tersenyum, putri, jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini. Tan Yun melepaskan kekuatan sucinya dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar, itu adalah adegan Tan Yun dan ibunya yang menghabiskan masa lalu bersama di kota Dewa Ras Roh. Setelah memastikan bahwa Tan Yun adalah ayahnya, Sueying Tianzun menatap Tan Yun dengan berlinang air mata. Alih-alih memanggil ayah Tan Yun, dia menatap Suan Yuanrou dan menangis. Ibu, dia meninggalkan kita selama bertahun-tahun, dan bahkan membunuh kakek dan membunuhmu, bagaimana kamu bisa memaafkannya? Dia menjadikan putrinya masa kecil dan tidak pernah merasakan cinta ayahnya. Dia sangat kejam. Dia meninggalkan kita dan menikahi Dewa Raja Ruang dan Waktu. Oh. Orang seperti itu, putrinya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Itu, ibu, mengapa kamu memaafkannya? Hup, melihat Sueying Tianzun yang menangis, Tan Yun tidak menjelaskan, dia terus meminta maaf dengan tulus. Alasan dia tidak menjelaskan sederhana, karena dia memang ayah yang tidak kompeten, dan dia bahkan tidak tahu dia punya anak perempuan sampai dia meninggal. Terlepas dari alasannya, dia tidak memenuhi tanggung jawab ayahnya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Karena itu, Tan Yun tidak membela diri.
Tidak ada keraguan bahwa pendekatan Tan Yun benar dan jantan. Saya minta maaf. Sue Ying Tianzun menangis, mengepalkan tinjunya, dan memukuli dada Tan Yun. Bisakah kamu menebus masa kecilku dengan meminta maaf? Tahukah Anda, ketika saya masih muda, saya bertanya kepada ibu saya berkali-kali, di mana ayah saya? Apakah dia tidak menginginkan kita? Ibuku berkata setiap kali, ayah, kamu adalah pria yang jujur, kamu memiliki hal-hal penting untuk ditangani, dan kamu akan segera kembali kepada kami. Baru setelah ibuku memimpin pasukan suku roh untuk pergi. Berperang melawanmu sampai mati. Setelah mati di tanganmu, aku mengetahui bahwa Hong Meng Supreme adalah ayahku di slip batu giok yang ditinggalkan ibuku. Boom, boom. Sue Ying Tianzun terus memukuli Tan Yun, menangis, tahukah Anda? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ibu saya telah menggambarkan saya sebagai ayah yang hebat, ayah yang kuat yang dipisahkan dari saya demi hidup. Ibuku, dia sangat mencintaimu, bahkan jika kamu melarikan diri dari pernikahan, dia tidak di depanku. Di belakangmu, dia mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu, Dan bagaimana denganmu? Kamu meninggalkan ibu dan anak perempuan kami dan menikah dengan Raja Dewa Ruang dan Waktu. Kamu, benar-benar sialan, tahu. Mendengarkan kata-kata Sue Ying Tianzun, untuk pertama kalinya, Tan Yun meneteskan air mata penyesalan di depan Suan Yuanrou. Dikatakan bahwa pria tidak menyentak ringan ketika mereka memiliki air mata, tetapi sebenarnya mereka belum mencapai titik sedih. Baru saat itulah dia tahu bahwa di masa lalu, Suan Yuanrou sangat baik padanya, dan tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dirinya di depan putrinya. Tan Yun membiarkan putrinya terus-menerus memukul dan menyalahkan. Pada saat ini, dia seperti ayah sederhana yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dalam pikirannya, selama putrinya bisa merasa lebih baik, tidak masalah jika dia ditegur atau dimarahi. Dia hanya memiliki satu pemikiran, yaitu putrinya merasa lebih baik, tidak lebih. Suan Yuanrou di samping, mendengarkan kenangan putrinya, dia menatap Tan Yun dan menangis sedih. Rower, aku minta maaf untuk ibu dan anakmu. Tan Yun mengaburkan penglihatannya dengan air mata, dan hatinya seperti pisau. Aku sangat menyesal, kamu hanya mengatakan aku minta maaf itu berguna. Sue Ying Tianzun menangis dan matanya bengkak. Xiao Ying, jangan salahkan ayahmu, dia juga mengalami kesulitan. Suan Yuanrou menyeka air matanya dan berkata, lagi pula, orang yang salah adalah kakekmu, bukan ayahmu. Ibu, apa maksudmu? Sue Ying Tianzun tersedak, putriku tidak mengerti. Suan Yuanrou berkata, Xiao Ying, sebenarnya, alasan ayahmu melarikan diri dari pernikahan saat itu adalah karena kakekmu ingin membunuhnya, dan ayahmu harus melarikan diri. Dan kakekmu tidak mati, tetapi dia berpura-pura mati dan menyesatkan ibunya dan berbalik melawan ayahmu. Pedang yang ayahmu bunuh ibunya saat itu juga kesalahan ayahmu. Mendengar itu, kebencian Sue Ying Tianzun terhadap Tan Yun hampir menghilang. Ibu, bagaimana kakekku bisa melakukan ini? Ini terlalu berlebihan. Dan karena kakekku belum mati, di mana dia sekarang? Suan Yuanrou berkata, kakekmu sekarang dalam permainan kotor yang sama dengan Raja Iblis Agung di luar wilayah. Dia sekarang berada di alam semesta wilayah ekstra. Mendengar ini, Sue Ying Tianzun menggelengkan kepalanya, bingung, bagaimana kakek bisa bersama iblis ekstrateritorial yang hiruk-pikuk. Bagaimana dia bisa membantunya disalahgunakan? Putri mengerti. Kakek ingin menggunakan tangan iblis ekstrateritorial untuk menghancurkan 3 dewa utama dan mendapatkan kembali kekuatan para dewa Hongmeng. Tapi jika itu masalahnya, berapa banyak orang yang akan mati? Oh, Suan Yuanrou menghela nafas, ibuku berharap dengan ayahmu, aku akan menjadi lebih kuat lebih awal, dan membujuk kakekmu untuk kembali ke pantai. Juga, Xiao Ying, kamu tidak memiliki cinta ayahmu ketika kamu masih kecil, dan ibumu juga bertanggung jawab. Suan Yuanrou berkata dengan jujur, aku tidak memberitahu ayahmu tentang melahirkanmu. Jika tidak, jika ayahmu mengetahuinya, dia pasti akan mengunjungimu. Jadi, jangan salahkan ayahmu, oke. Setelah mendengar ini, Sue Ying Tianzun mengangguk dan berkata, ya. Segera, Sue Ying Tianzun menghadap Tan Yun. Berlutut, dan berkata dengan tulus, putrinya telah melihat ayahnya. Apa yang dikatakan putrinya tadi menyakiti ayahnya. Ayah, tidakkah kamu ingin marah dengan putrimu? Bagus. Tan Yun dengan penuh semangat mendukung Sue Ying Tianzun.
Langkah selanjutnya dari Sui Ying Tianzun membuat Tan Yun merasa sangat bahagia. Tapi Sui Ying Tianzun membuka tangannya sambil tersenyum, pelukan ayah. Hanya dalam 4 kata, Tan Yun langsung menangis. Tan Yun menekan emosinya dan memeluk putrinya erat-erat, putri yang baik dari ayah, putri yang baik dari ayah. Adalah keinginan Tan Yun selama bertahun-tahun untuk mengenali dirinya sendiri dengan darah dan dagingnya sendiri. Sekarang setelah disadari, suasana hatinya bisa dibayangkan. Di hati Tan Yun, putrinya adalah permata di telapak tangannya. Meskipun dia dan putrinya tidak dapat dikenali sekarang, dia sangat percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan membiarkan 3 dewa dan alam abadi 9 hari kosmik, biarkan seluruh alam semesta tahu, saya punya anak perempuan. Setelah Sui Ying Tianzun meninggalkan pelukan Tan Yun, dia memegang Tan Yun dengan tangan kirinya dan Suanyuan Rou dengan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, anak perempuan selamat kepada ayah dan ibu untuk bersatu kembali dengan cermin. Tan Yun dan Suanyuan Rou tertawa dan tidak berkata apa-apa, semuanya diam. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, ibuku berkata bahwa kamu telah melewati 10.001 kehidupan, dan kamu adalah penguasa tertinggi Hongmeng sebelum reinkarnasi, yaitu, bukan milikmu. Kehidupan pertama, kan? Iya, Tan Yun memandang Sui Ying Tianzun dengan penuh kasih sayang. Siapa ayah kehidupan pertama? Sui Ying Tianzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam kehidupan pertama, saya adalah jenderal besar para dewa kuno abadi di alam semesta terakhir. Tan Yun berkata, kakekmu adalah dewa leluhur abadi di alam semesta terakhir. Ternyata dewa leluhur abadi adalah kakekku. Sui Ying Tianzun cukup terkejut. Hah? Xiao Ying, pernahkah kamu mendengar nama kakekmu? Tan Yun cukup terkejut, secara logis, tidak mungkin putrinya mendengarnya. Sui Ying Tianzun mengangguk, dan mengingat, saya menyebutkannya ketika saya mendengar percakapan Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah Chaos Supreme menyebutkannya? Iya, kata Sui Ying Tianzun, saya ingat apa yang dikatakan Chaos Supreme. Leluhur cucu tertua yang setenar kakek saya di alam semesta terakhir adalah ayahnya. Mendengar ini, mata Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, sepertinya Changsun Xuanqi dan Changsun Xuanqi di alam semesta terakhir memang orang yang sama. Ayah, ada apa? Sui Ying Tianzun bertanya. Segera, Tan Yun memberitahu putrinya keluhan dewa kuno abadi dan cucu tertua di alam semesta terakhir. Setelah Sui Ying mendengarkannya, dia menyadari bahwa ayahnya adalah musuh yang mematikan dengan klan cucu di alam semesta terakhir. Xiao Ying, kamu harus lebih berhati-hati saat tinggal di sebelah Si Yuan Supreme mulai sekarang. Tan Yun berkata, jangan lewatkan mulutmu, biarkan dia dan Changsun Xuanqi masih tahu bahwa ayah masih hidup. Ya, putriku mengerti. Sui Ying Tianzun melihat ke depan dan berkata, putri akan berlatih keras dan membalas dendam dengan ayah di masa depan. Bagus. Tan Yun mengangguk. Oh omong-omong, apakah kakek saya masih hidup? Tidak di sini lagi, kata Tan Yun, namun, ayah-ayah dalam kehidupan ini masih hidup. Ketika kita membalas dendam di masa depan, dia akan membawamu menemui kakekmu. Tan Yun tahu bahwa orang tua dan kakek dari alam fana dapat memiliki rentang hidup 80.000 tahun setelah mereka mengolah wilayah mereka ke tingkat tertinggi dari alam fana. 80.000 tahun, cukup waktu untuk berhasil membalas dendam. Oke, Sui Ying Tianzun berkata dengan gembira. Setelah itu, keluarga Tan Yun yang terdiri dari 3 orang mengobrol dengan gembira, dan baru pada hari kedua Tan Yun dan Suanyuan Rou meninggalkan kuil klan roh sampai matahari terbit. Selama percakapan semalam, ketiganya telah membahas bagaimana membuat Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa Yuan benar-benar hancur. Di pagi hari, untuk menghindari kecurigaan, Sui Ying Tianzun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di gedung VIP tempat Tan Yun. Pada jam itu, kota militer tertinggi, Istana VIP Raja Dewa. Tidak ada kursi kosong di aula. Di kursi baris pertama, ada Lingxia Tianzun dan Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun, Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Yuan berdiri di tengah aula. Suasana di aula utama sangat mencekam, membuat orang terengah-engah, karena semua orang curiga bahwa pasti ada pembunuh di antara 3 Tan Yun, Dewa tertinggi, dan Dewa Yuan. Identitas ketiga Tan Yun tidak sederhana. Tan Yun adalah murid pribadi Lord Tianzun yang sangat dihormati, dan 2 lainnya termasuk di antara 10 dewa besar.
Lingxia Tianzun memandang ketiga Tan Yun dan berkata, Tianzun ini adalah yang pertama mengatakan hal-hal buruk. Tidak peduli siapa dari kalian bertiga adalah pembunuhnya, Tianzun ini tidak akan pernah tanpa ampun. Setelah Raja Yuan dan Raja tertinggi mengangguk, mereka tampak adil dan menakjubkan. Mereka bukan pembunuh, jadi mengapa takut? Dan pembunuh yang sebenarnya juga berpose, saya bukan pembunuh. Sueying Tianzun, ini kerja keras. Lingxia Tianzun berkata, melihat ke samping ke arah Sueying Tianzun. Sueying Tianzun langsung mengabaikan Lingxia Tianzun, dan berdiri dan berkata, kamu tidak perlu menggunakan teknik deduksi besar. Tianzun ini tahu bahwa pembunuhnya adalah Jing Yun. Tuan Tianzun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, junior menghormatimu sebagai Tianzun, tetapi kamu tidak bisa meludah begitu saja tanpa bukti nyata. Berani. Niat membunuh dingin di dalam Sueying Tianzun meledak, tidak peduli seberapa berani kamu tidak menghormati Tianzun ini, sekarang Tianzun ini akan membunuhmu. Kejadian ini tentu saja sudah dibicarakan terlebih dahulu oleh Tan Yun dan putrinya. Tujuannya adalah untuk menyesatkan semua orang. Karena kebenciannya pada Lingxia Tianzun, Sueying Tianzun melampiaskan amarahnya pada muridnya sendiri. Akibatnya, seluruh proses putrinya menggunakan teknik Grand Deduction dan menemukan bahwa dia bukan seorang pembunuh, orang-orang semakin yakin bahwa dia bukan seorang pembunuh. Saya harus mengatakan bahwa pekerjaan Tan Yun sempurna. Sueying Tianzun, Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki beberapa pendapat tentangku. Lingxia Tianzun berkata dengan tidak senang, tapi kamu tidak bisa melampiaskan keluhanmu kepada Yuner. Tidak ada bukti, mengatakan bahwa muridku adalah pembunuhnya, tidak adil. Hah? Sueying Tianzun dengan dingin mendengus, oke, Tianzun ini pertama-tama akan melakukan teknik deduksi yang hebat pada murid-murid Anda yang baik, dan biarkan Anda melihat apakah Tianzun ini telah menutup mata atau Anda sengaja melindungi si pembunuh. Kamu sombong. Lingxia Tianzun mengepalkan tinjunya dengan amarah yang harum. Bayi perempuan ayah, bagus sekali. Setelah Tan Yun berbicara dengan Sueying Tianzun tanpa menunjukkan ekspresinya, dia membungkuk ke arah Lingxia Tianzun, dan berkata dengan keras, Tuan, tenanglah, murid bukanlah seorang pembunuh, biarkan dia melakukan yang terbaik. Teknik deduksinya adalah, ya, aku percaya kamu sebagai guru. Lingxia Tianzun berkata kepada Tan Yun. Pada saat ini, Sueying Tianzun memandang Tan Yun, dan berkata dengan dingin, tenang, Tianzun ini akan melakukan pengurangan besar. Generasi muda patuh. Tan Yun menjawab, duduk bersila di aula, memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Pada saat ini, Sueying Tianzun menutup matanya dan naik ke udara, duduk bersila di udara, dengan tangannya menari dalam lintasan misterius dari dadanya. Saat dia menari, dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Melakukan teknik deduksi besar akan membuatnya merasa sangat lelah. Setelah beberapa saat, lengan Sueying Tianzun berhenti menari, tangannya diikat di dadanya, dan bibirnya bergerak tanpa suara, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, yang tidak diketahui semua orang adalah saat dia menggunakan teknik deduksi besar, sebuah gambar muncul di benaknya. Gambar itu persis seperti yang dilakukan Tan Yun pada malam pernikahan 3 tahun lalu. Dan ingatan pembunuhan yang awalnya terhapus Tan Yun juga muncul. Setelah Sueying Tianzun dengan sengaja menghapus adegan pembunuhan Tan Yun, dia mengerutkan kening dan membuka matanya, dan berbisik, ingatan muncul. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, gambar ingatan Tan Yun muncul malam itu. Dalam gambar, setelah Tan Yun dan Raja Baicheng meninggalkan aula VIP, mereka pergi ke puncak sepi 10.000 sen dari aula VIP. Setelah itu, saya tidak tahu harus berkata apa dengan Raja Dewa Yuan, dan kembali ke aula VIP bersama Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa Baicheng. Mereka kebetulan bertemu Raja Dewa tertinggi, dan Zhan Peng mengetahui bahwa Bai Xuanqi dan Zhan Su patah hati ketika mereka meninggal. Seperti. Kemudian, Sueying Tianzun melambaikan tangan kanannya dan gambar itu menghilang. Dia pura-pura melirik Tan Yun dengan dingin, lalu berhenti bicara. Pada saat ini, semua orang di tempat itu tahu bahwa mereka bodoh. Kematian Yuan Shu, Zhan Zusheng, dan Bai Xuanqi tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Itu benar-benar bukan dia. Raja Dewa Yuan mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba melihat ke samping pada Raja Dewa tertinggi. Sepertinya aku salah paham Jing Yun kali ini, dan pembunuhnya pasti Raja Dewa tertinggi. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi diam-diam berpikir, sepertinya kali ini Raja Dewa salah memahami Jing Yun.
Karena bukan Jing Yun, maka pembunuhnya pasti Dewa Raja Yuan. Ketika Raja Dewa Yuan, Raja Dewa tertinggi, dan semua leluhur dan Raja Dewa berpikir, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan mengangguk setuju. Pada saat ini, Sui Tianzun memandang Dewa Raja Yuan dan berkata dengan nada memerintah, selanjutnya, kamu duduk bersila, rilekskan pikiranmu. Ini Tuan Tianzun. Dewa Raja Yuan duduk di tanah dan menutup matanya. Dia sangat percaya bahwa yang asli tidak mungkin palsu, dan yang palsu tidak mungkin nyata. Karena dia tidak membunuh, dia pasti tidak bersalah. Faktanya adalah, semua orang memperhatikan, tetapi melihat Sui Tianzun sekali lagi melakukan teknik deduksi yang hebat, setelah waktu yang lama, bibir Zhu terbuka dengan ringan, memori muncul. Segera, sebuah gambar muncul di atas kepala Raja Yuan. Dalam gambar, pada malam 3 tahun yang lalu, Raja Yuan meninggalkan istana VIP dan langsung pergi ke gunung yang sepi 10.000 sen jauhnya. Setelah itu, Raja Dewa Yuan tidak pergi kemana-mana. Setelah berbicara dengan Dewa Raja Tan Yun dan Bai Cheng karena suatu alasan, mereka kembali ke aula VIP bersama. Setelah menonton gambar memori, semua orang mengangguk dan menyadari bahwa orang yang membunuh Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi malam itu bukanlah Dewa Raja Yuan. Dinasti Yuan Shen Sui Tianzun, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Tuan Tianzun, karena telah menghilangkan keluhan generasi muda. Sama-sama, Sui Tianzun mengangguk. Bukan dia, Raja Dewa tertinggi secara horizontal mengerutkan kening, bukan dia, bagaimana menantuku bisa menulis kata-kata darah sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa dia adalah Raja Dewa Yuan. Apakah seseorang menyamar sebagai dia? Menyalahkan dia. Ketika Raja Dewa tertinggi bingung, suara Tan Yun terdengar di benak Sui Tianzun, putri, ikuti rencananya. Iya, ayah, jangan khawatir, putriku tahu bagaimana melakukannya. Sui Tianzun memandang Raja Dewa tertinggi setelah diam-diam mentransmisikan, sekarang giliranmu. Ini Tuan Tianzun. Raja Dewa tertinggi menjawab, duduk bersila, santai. Ketika semua orang menonton, Sui Tianzun melakukan teknik deduksi besar untuk sementara waktu, dan berkata, sejak jamuan pernikahan, Raja Dewa tertinggi telah tinggal di aula VIP. Dia bukan seorang pembunuh. Raja Dewa Yuan memelototi Raja Dewa tertinggi, melihat kembali ke Sui Tianzun, dan dengan hormat berkata, Tuan Tianzun, junior ini tahu, tetapi sebelum putra saya meninggal, dia menulis surat darah yang mengatakan bahwa itu adalah faksi Raja Dewa tertinggi. Orang-orang membunuhnya. Jadi itu masalahnya. Sui Tianzun berkata, apakah ketiga mayat itu masih ada di sana? Tianzun ingin memotong mayat-mayat itu, dan itu harus dapat menyimpulkan penampilan si pembunuh. Raja Dewa tertinggi berkata, Tuan Tianzun, generasi muda belum menemukan pembunuhnya, jadi mereka tidak membiarkan putri dan menantu mereka memasuki tanah untuk keselamatan. Tunggu sebentar, generasi muda akan membawa jenazah mereka. Tuan Tianzun, tubuh putra bungsunya masih ada di sana. Saat Raja Dewa Yuan berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan di tengah udara yang dingin, sepotong es muncul dari aula, dan tubuh tragis Yuan Shu terbaring di dalam es. Setelah itu, di bawah perintah Raja Dewa tertinggi, orang-orang istana dewa membawa peti mati es dan memasuki aula. Setelah membuka peti mati es, saya melihat tubuh Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng terbaring diam di dalam. Di mata semua orang, Sui Tianzun melakukan teknik deduksi hebat lainnya, dan sementara bibir Zhu terdiam pada dirinya sendiri, dengan lambaian lengan kanannya, gambar malam muncul di kehampaan. Di malam hari, sesosok samar jatuh dari langit dan terbang di luar paviliun tempat Yuan Shu tinggal. Samar-samar terlihat bahwa sosok samar, melambaikan tangan kanannya, mengatur penghalang kedap suara, memasuki paviliun, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Jelas sosok kabur memasuki gedung VIP dan membunuh Yuan Shu. Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh. Mata Raja Dewa Yuan pecah, dia berlutut di depan Sui Tianzun, dan bersujud, Tuan Tianzun, tolong lihat siapa dia. Maaf, gambar yang disimpulkan seperti ini, Tianzun ini tidak tahu siapa dia. Sui Tianzun menggelengkan kepalanya. Tentu saja, gambar yang dia simpulkan adalah Tan Yun, tapi dia sengaja mengaburkan Tan Yun agar tidak ada yang tahu siapa itu. Dia melakukan ini hanya untuk satu tujuan. Tuan Tianzun, dapatkah Anda menyimpulkan kemana perginya sosok kabur itu? Dewa Raja Yuan berkata sambil menangis. Nanti, Tianzun ini akan mencobanya,
tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat menyimpulkan keberadaannya nanti. Sui Tianzun berkata, "Yah, baiklah, semuanya terserah padamu." Dewa Raja Yuan menjawab sibuk. "Iya," Sui Tianzun menjawab, dan mulai menurunkan Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi. Setelah beberapa saat, Sui Tianzun berbisik, "Kumpulkan." Segera, di atas peti mati es Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi, sebuah gambar muncul, dan gambar dalam gambar itu masih kabur. Lokasi gambar berada di luar paviliun Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi. Namun, samar-samar dapat dilihat bahwa sosok samar dalam gambar itu seharusnya adalah seorang lelaki tua, dan dari belakang lelaki tua itu, dapat ditentukan bahwa itu adalah Raja Dewa Yuan. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa putrinya dapat membuat gambar seperti itu adalah untuk memindahkan bunga dan pohon, mengaburkan bagian belakang Raja Yuan ke puncak kesepian malam itu, dan kemudian mengaburkan bunga dan pohon sampai dia muncul di luar paviliun Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi ketika dia melakukan pembunuhan malam itu. Dan transisinya mulus. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa untuk putrinya melakukan ini, langkah selanjutnya adalah menanam Raja Yuan dan Raja tertinggi. Selain itu, proses penanaman penggelapan sangat tidak jelas, sehingga semua orang kecuali orang yang terlibat curiga bahwa Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi, yang dibunuh oleh Raja Yuan, adalah Yuan Shu yang dikirim oleh Dewa Tertinggi untuk membunuh. Biarkan keduanya benar-benar pecah, dan mereka tidak bertentangan. Ini, Raja Dewa Tertinggi menatap sosok samar yang memasuki kamar gua putrinya dan berkata dengan keras, meskipun gambarnya sangat kabur, Raja Dewa asli dapat melihat sekilas bahwa itu adalah Raja Dewa Yuan. Petik 2. Banyak Raja Dewa dan Patriark dengan belak-belakan berbicara. "Iya, itu memang Dewa Raja Yuan." "Iya, memang benar. Tapi, itu tidak benar." Tuan Sui Tianzun dengan jelas menyimpulkan sebelumnya, setelah Raja Dewa Yuan meninggalkan istana VIP, dia langsung pergi ke puncak kesepian, dan tidak pergi kemanapun. "Ya, ya, apa yang terjadi di sini?" Petik 2. Saat semua orang membicarakannya, Raja Dewa Yuan meraung, "Jangan bicara omong kosong. Itu bukan Raja Dewa, bukan. Yuan tua." Raja Dewa Tertinggi memarahi, "Faktanya ada di hadapanmu, apakah kamu masih ingin menyangkalnya?" "Aku menyangkalmu hantu." Raja Dewa Yuan tersipu, "Itu sama sekali bukan aku." Sementara keduanya berdebat, Tan Yun berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng dengan tenang, "Sekarang saatnya bagimu untuk bermain." "Yah, lihatlah." Setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening, dan menyela, "Raja Dewa tampaknya ingat, Raja Dewa Yuan, kamu Yuan, bukankah kamu memiliki keterampilan unik yang disebut Yuan Sensu? Dikatakan bahwa Yuan Divine Art dapat memadatkan dua klon ketika mencapai Dacheng." Begitu kata-kata ini keluar, mereka menikam sarang lebah. Zhan Peng tiba-tiba menepuk dahinya, "Iya. Raja Dewa Bai Cheng benar. Raja Dewa Yuan adalah tiruanmu." "Kentut," kata Raja Dewa Yuan, "Raja Dewa ini dapat menyingkat klon, tetapi sosok kabur malam itu bukanlah Raja Dewa." "Cukup." Lingxia Tianzun tiba-tiba bangkit dan menatap Raja Dewa Yuan, "Faktanya ada di depan Anda. Tianzun saat ini yakin bahwa sosok yang tidak jelas itu adalah Anda, dan di sini hanya Anda yang tahu sihir Yuan dan dapat menyingkat klon. Buktinya sangat kuat, apakah kamu masih ingin menyangkal?" "Pompa." Raja Dewa Yuan berlutut di tanah, menghadap Lingxia Tianzun, bersujud berteriak. "Tuan Tianzun, kamu benar-benar bukan bawahan. Bawahan sama sekali tidak menggunakan teknik cloning malam itu." "Bawahan mengerti." Raja Dewa Yuan menunjuk Sui Tianzun dengan marah, "Dia yang menjebak bawahannya. Pasti bawahan yang dia jebak." "Bajingan." Sui Tianzun berkata dengan tajam. "Tidak, tidak, tidak, bukan karena kamu menjebak generasi muda, tetapi teknik deduksi besar tidak diperbolehkan." Raja Dewa Yuan menakuti Liu Shen Wusu. "Lancang." Sui Tianzun menyeka keringat dari dahinya, marah, "Tianzun ini tidak jauh, datang ke sini dengan segala cara untuk melakukan pemotongan besar, untuk membantu Lingxia Tianzun menangkap si pembunuh, dan Anda adalah Raja Dewa, jadi fitnah Tianzun ini." Petik 2. Juga, di alam semesta yang luas, satu-satunya orang yang tahu cara menggunakan teknik deduksi hebat adalah Master Tianzun Xiyuan Xizun saat ini, dan Tianzun Hui saat ini. Kamu berani mengatakan bahwa teknik deduksi besar yang diprakarsai oleh tuanku tidak valid. Pada saat ini, suara nasihat Tan Yun terdengar di benak Sui Tianzun,
Putri, saya berubah pikiran untuk ayah saya. Manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Mari kita bunuh Dewa Raja Yuan terlebih dahulu, dan sisanya akan bertindak sesuai dengan momen yang tepat. Kamu mengatakan ini. Dengan suara ayahnya yang tertinggal di benaknya, wajah Sui Ying Tianzun dingin, dan dia tiba-tiba melihat kembali ke Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun, kamu harus memberikan penjelasan kepada Tianzun ini hari ini. Jika tidak, Tianzun ini akan melaporkan urusan hari ini kepada Tuan Ming. Biarkan tuanku tahu betapa mengerikannya alam Dewa Hongmeng yang diperintah olehmu. Sui Ying Tianzun menenangkan amarahnya. Ketika Lingxia Tianzun buru-buru tenang, Raja Dewa Tertinggi tiba-tiba berlutut dan berkata dengan bersujud, Tuan Tianzun, sekarang ada bukti kuat bahwa Raja Dewa Yuan adalah pembunuhnya. Juga, Tuan Sui Ying Tianzun bekerja sangat keras untuk datang dari alam dewa asal dan bahkan difitnah oleh Raja Dewa Yuan. Ini adalah satu dosa lagi, dan keputusan harus dibuat. Berdebar, Zhan Peng bersujud, dan air mata keruh mengalir di matanya. Tuan Tianzun, Anda tahu, ketiga putra leluhurnya ditinggalkan sendirian. 3 tahun lalu di pesta pernikahan, Su Sheng dan Xuan Qi baru saja mengutuk Dewa Raja Yuan, dan dia kejam, sangat kejam dan kejam. Juga, mertuaku benar, dan dia secara terbuka memfitnah Sui Ying Tianzun. Dia menambahkan kejahatan yang lebih tinggi, dan dia harus dibunuh. Mendengarkan kata-kata Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, dan tekanan yang diberikan oleh Sui Ying Tianzun, Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Yuan yang berlutut di tanah dan menghela nafas. Raja Dewa Yuan, Anda adalah salah satu dari 10 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Hongmeng, dan orang yang disukai oleh para dewa, tetapi Anda telah mengecewakan saya terlalu banyak. Bukannya dewa itu kejam, tetapi jika kamu tidak membunuhmu, tidak akan ada cara untuk menjelaskan kepada orang mati. Raja Dewa Yuan bersujud dan menangis dengan sedih, Tuan Tianzun, demi kesetiaan bawahan Anda kepada Anda, tolong percaya bahwa bawahan adalah orang lain. Bawahan belum membalaskan dendam putranya, jadi bawahan tidak bisa mati. Raja Yuan bersujud seperti bawang putih, memukul dengan keras, darah mengalir di dahinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memohon, di dalam hati semua orang, dia bertekad untuk menjadi pembunuhnya. Bukan karena pemiliknya bodoh dan bodoh, tidak dapat melihat kekurangannya, tetapi strategi Tan Yun dan putrinya benar-benar mulus. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi tahu bahwa Raja Dewa Yuan sudah mati hari ini, tetapi dia khawatir Raja Dewa Yuan akan berkonspirasi dengan dirinya sendiri, Raja Dewa Titan dan yang lainnya selama bertahun-tahun, membawa Lingxia Tianzun berulang kali untuk membunuh Tan Yun. Keluarkan. Karena itu, dia tiba-tiba mengorbankan pedang ilahi dan hendak membunuh Raja Dewa Yuan. Melihat bahwa Lingxia Tianzun tidak menghentikannya, Raja Dewa Yuan tertawa sedih, dan tiba-tiba naik ke udara. Setelah menghindari pedang Raja Dewa Tertinggi, dia menyeringai dan berkata, Hahaha. Raja Dewa ini mengerti, Lingxia, bagaimanapun juga kamu adalah pelacur yang tidak tahu berterima kasih. Raja Dewa selalu menjaga perbatasan dari invasi asing untukmu. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat pencapaian besar untukmu. Tapi kamu tidak membedakan antara benar dan salah, kamu harus ingin membunuh raja. Jelas, Raja Dewa Tertinggi mengirim seseorang untuk membunuh putraku, tetapi kamu menutup satu mata padanya, bukan karena mantan Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, dua hal lama ini, membantumu mengkhianatimu, Tuan Hongmeng Tertinggi. Hongmeng Supreme memperlakukan Anda seperti seorang wanita, dan menerima Anda sebagai murid. Anda, seorang wanita kejam, mengkhianati Hongmeng Supreme. Tanpa menunggu kata-kata Dewa Raja Yuan, Tianzun Lingxia sangat marah dan berteriak, bunuh dia untuk Tianzun ini. Semua Raja Dewa dan semua leluhur bergegas dan membunuh Raja Dewa Yuan. Sebelum kematian Dewa Raja Yuan, kutukan tragis masih melekat di telinga semua orang, dan itu berlangsung lama. Lingxia, kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan kamu berpikir bahwa pembunuhan tuanmu diblokir, kamu bisa memerintah dengan integritas Hongmeng God Realm. Aku memberitahumu, cepat atau lambat, pembalasanmu akan datang. Kamu dan Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng pasti akan mati lebih buruk dariku. Setelah kematian Raja Dewa Yuan, napas di aula tertekan dan sesak napas. Karena Raja Dewa Yuan menceritakan sejarah kelam Lingxia Tianzun, ada banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ibu, Li Xin mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya, apakah yang dikatakan Raja Dewa Yuan itu benar?
Hongmeng Supreme memiliki rahmat memelihara dan mengolahmu. Apakah benar-benar kamu dan Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng yang membunuhnya? Wajah Lingxia Tianzun pucat, dan dia berkata dengan senyum yang kuat, Putri konyol, Raja Dewa Yuan berbicara omong kosong. Hongmeng Supreme, dia membunuh orang seperti Rami, dia adalah orang yang berbahaya dan jahat, dan ibunya adalah pembunuh yang saleh. Apakah kamu tidak percaya ibumu? Kapan ibumu membodohimu? Li Xin tertawa terbahak-bahak, Putri percaya pada ibu sama sekali bukan orang yang kejam. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, Ayah, wanita ini benar-benar pantas mati, atau putrinya membutuhkan waktu untuk membunuhnya. Tidak pernah. Tan Yun berkata, dia mendapat banyak kisah nyata dari ayahnya. Dia tidak dikalahkan olehmu. Alasan mengapa kamu takut padamu 3 poin adalah karena tuanmu adalah Si Yuan Supreme. Dengarkan kata-kata ayah, kamu tidak boleh bertindak gegabah, karena ayah tidak ingin kehilanganmu. Selain itu, untuk lautan darah dan permusuhan yang begitu dalam, ayah harus secara pribadi membayarnya. Setelah mendengar ini, Sui Ying Tianzun berkata, Oke, putriku mendengarkan ayahku. Pada saat ini, Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam dan menatap kerumunan dengan suara keras, mulai sekarang, siapa yang berani memfitnah Tianzun ini lagi, semua orang akan menyingkirkannya dan menghancurkan 9 ras. Adapun keluarga Yuan, Tianzun ini sekali lagi mengumumkan bahwa dia akan memilih hari untuk menghukum 9 klan. Semua dewa dan patriark gemetar, dan mereka berkata serempak, sedikit mengguncang aula VIP, bawahan patuh. Lingxia Tianzun, kamu benar-benar melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan tegas. Sui Ying Tianzun mengejek melalui transmisi suara, Raja Dewa Yuan baru saja mengatakan fakta, dan kamu membunuh 9 klan orang lain, kamu benar-benar kejam. Lingxia Tianzun menutup telinga, tetapi dia bisa membayangkan seberapa kuat kemarahannya terhadap Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun tidak ingin melihat Sui Ying Tianzun sekilas, dia menggenggam tinjunya dan berkata, kali ini aku merepotkanmu, sekarang sisanya, Tianzun ini akan mengurusnya sendiri, dan aku tidak akan mengirimnya jauh. Pergi dengan Tianzun ini. Sui Ying Tianzun mencibir, oh, iya, bukankah ini karaktermu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Setelah ejekan itu, Sui Ying Tianzun memberi Tan Yun dan Suanyuan Rou suara, dengan nada enggan, ayah, ibu, anak perempuannya pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri, jangan khawatir tentang putrimu. Jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, pergilah mencari putrimu. Sui Ying Tianzun tidak ingin berpisah dari orang tuanya. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk tidak pernah berpisah dari orang tuanya. Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, Putri, jaga dirimu, ayahmu dan aku, jangan khawatir tentang itu. Setelah ayahmu membalas dendam di masa depan, kita akan bersama selamanya. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, ayo pergi, jangan khawatir tentang aku dan ibumu, aku akan menjaga ibumu. Yah, hati-hati. Setelah Sui Ying Tianzun berbicara, dia memandang Lingxia Tianzun dengan dingin. Sebenarnya, kamu tahu bahwa pelakunya yang membunuh Yuan Shu adalah Raja Merah besar di sampingmu. Hanya saja kamu tidak ingin Tianzun ini melakukan teknik Grand Deduction lagi. Kamu khawatir deduksi tidak akan berakhir setelah deduksi, kan? Tindakanmu tidak tahu malu, tapi bagaimanapun juga, tidak banyak anjing yang setia padamu seperti Raja Tertinggi, kan? Kata-kata Sui Ying Tianzun memang berbicara dengan pikiran Lingxia Tianzun. Dia gemetar karena marah dan berkata diam-diam, jika bukan karena Tuan Si Yuan, saya benar-benar ingin membunuhnya. Hah? Sui Ying Tianzun mendengus dingin, memandang Raja Dewa Tertinggi, dan tidak diragukan lagi berkata, cari seseorang untuk membuka formasi pertahanan yang hebat, dan Tianzun ini akan pergi. Raja Dewa Tertinggi menekan amarahnya, memanggil kepala pelayan tua Bai Teng, dan mengusir Sui Ying Tianzun. Setelah Sui Ying Tianzun pergi, Lingxia Tianzun berbicara kepada Raja Dewa Tertinggi dengan wajah besi, sebentar lagi, Anda akan menemukan hantu untuk orang mati untuk mengenali kejahatan membunuh Yuan Shu. Hanya dengan cara ini kekacauan ini bisa tenang. Raja Tertinggi berkata, Tuan Tianzun, tapi, bawahan benar-benar tidak mengirim siapapun untuk membunuh Yuan Shu. Lingxia Tianzun berkata, iya, bahkan jika Tianzun ini percaya padamu, bahkan jika kamu benar-benar tidak mengirim siapapun untuk membunuh Yuan Shu, apakah kamu pikir orang-orang yang hadir akan mempercayainya?
Tidak masalah apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuh sekarang atau tidak, 9 klan Raja Dewa Yuan akan dihancurkan, dan kamu tidak menderita. Ikuti saja instruksi Dewa. Raja Dewa tertinggi menghela nafas, dia bisa melihat bahwa Lingxia Tianzun masih percaya bahwa dia berada di balik pembunuhan Yuan Shu. Dan dia tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri, dia masih melihat masa lalu, dia telah membuat banyak prestasi untuknya. Ini adalah akhir dari masalah ini, saya hanya bisa mengakuinya. Jika tidak, jika kita terus berbicara, Tuan Tianzun akan terganggu, dan kemudian tidak akan ada akhir. Raja Dewa tertinggi diam-diam berkata, juga, Tuan di balik pembunuhan Yuan Shu, itu pasti ada di aula. Karena bukan Jing Yun, siapa itu? Tidak ada rahasia abadi di dunia. Orang ini pasti bermusuhan denganku. Dia ingin menyalahkan pembunuhan Yuan Shu padaku, hanya untuk menjatuhkanku. Karena dia tidak berhasil kali ini, akan ada kedua kalinya, tidak peduli apa, aku akan menunggu dan melihat perubahannya, dan suatu hari, aku akan mengeluarkan tangan hitam di belakang layar. Setelah mengambil keputusan, Raja Dewa tertinggi melepaskan pengetahuan spiritualnya, dan setelah tidak tahu dengan siapa dia berbicara, seorang pria muda melangkah ke aula VIP setelah beberapa saat. Pemuda ini adalah salah satu dari banyak anak yang diadopsi oleh pengurus rumah tangga tua Baiteng. Dia jelas diperintahkan oleh raja tertinggi untuk menjadi pengganti orang mati. Pria muda itu berlutut di aula dan bersujud, "Ya Tuhanku, Tuan Tianzun, aku adalah pembunuh Yuan Shu." Raja Dewa tertinggi meraung seperti guntur, "Kenapa istana dewaku keluar darimu, bajingan kikuk? Bagaimana kamu bisa membunuh Yuan Shu?" Pria muda itu bersujud dan berkata, "Ya Tuhan, penjahat itu naksir wanita tertua untuk waktu yang lama. 3 tahun lalu, saya tidak marah dengan penipuan Yuan Shu kepada wanita tertua, menyembunyikannya sebagai pemborosan, jadi dia membunuhnya. Sekarang penjahat itu mati tanpa penyesalan, Dewa Yuan membunuh wanita kedua dan bibi kedua, penjahat itu membunuh Yuan Shu, penjahat itu mati tanpa kehilangan apapun." Pada saat ini, Lingxia Tianzun tampak lelah dan berkata, "Seret dan potong." Bawahan patuh. Raja Dewa tertinggi berkata dengan keras setelah menerima perintah, "Ayo, seret dan potong." Segera, dua dewa akan masuk dan mengeluarkan pemuda itu. Lingxia Tianzun memandang orang-orang dan berkata, "Tianzun ini lelah. Anda dapat kembali kemanapun Anda berasal, masalah ini akan berakhir. Semuanya, saya harap Anda akan bersatu sebagai satu. Saya tidak ingin hal-hal seperti hari ini terjadi lagi di masa depan, jika tidak, saya akan menghukum Anda dengan keras." Bawahan mematuhi perintah, bawahan pensiun. Setelah para dewa dan leluhur menanggapi, mereka meninggalkan aula VIP satu demi satu, hanya menyisakan para dewa Bai Cheng, para dewa Mu Feng, Tan Yun, Suan Yuanrou, para dewa tertinggi, dan San Peng, Lingxia Tianzun, Xiyin, Ximin. Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa tertinggi berkata, "Yuner adalah murid yang bangga dari Tianzun ini. Saya tahu bahwa Anda agak terpisah sebelumnya, dan Tianzun ini berharap Anda dapat mengubah pertempuran menjadi sutra giok, dan saling menghormati seperti tamu, di masa depan." Bawahan patuh. Ketika Raja Dewa tertinggi menerima perintah, dia mencibir dalam hatinya. Di dalam hatinya, Tan Yun sudah dijatuhi hukuman mati. Murid mengingat ajaran guru. Tan Yun dengan hormat menghormati. "Ya." Lingxia Tianzun memandang Tan Yun, dengan sentuhan sayang di matanya, "Yuner, 10.000 cara untuk kembali ke formula sekte yang diberikan kepadamu oleh gurumu. Kamu harus berkultivasi dengan baik dan jangan mengecewakan gurumu." "Itu Tuan." Tan Yun membungkuk. Lingxia Tianzun dengan ringan mengangguk, melihat kembali ke Xiyin dan Ximin, "Kembalilah ke kota Dewa Hongmeng bersama ibumu." Oke, Li Xiyin dan Ximin mengikuti Lingxia Tianzun untuk pergi. Sebelum pergi, Li Xiyin menatap Tan Yun dengan keengganan di matanya. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Titik titik titik. Setelah setengah jam, Raja Dewa Bai Cheng mengendarai Shenzhou, membawa Raja Dewa Mu Feng, Tan Yun, dan Suan Yuanrou keluar dari kota militer tertinggi. Di Shenzhou, Raja Bai Cheng mengatur penghalang kedap suara dan memandang Tan Yun dan berkata, "Kali ini benar-benar berbahaya." Untungnya Rower meyakinkan Sueying Tianzun. "Jika tidak, Anda dan saya, orang tua itu, tidak akan dapat meninggalkan militer tertinggi." Kota hidup, naik. Adapun mengapa Sueying Tianzun sangat menyukai Ruer, orang tua dan saudara Mu Fengxian tidak mau repot.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu dapat menemukan waktu yang tepat untuk menghadapi musuh di masa depan dan kamu tidak boleh gegabah. Ada yang salah? Jangan takut, temukan saja aku dan kakakmu Feng Xian, kami akan mendukungmu. Mendengarkan kata-kata Dewa Raja Bai Cheng, Tan Yun dan Xuanyuan Rou terasa hangat di hati mereka. Setengah tahun kemudian, Raja Bai Cheng dan Tan Yun tiba di kota militer Qingtian di luar wilayah tersebut. Setelah Xuanyuan Ruyi dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun, dia menghilang ke langit bersama Raja Dewa Mufeng dan terbang menuju kota militer Mufeng. Setelah Tan Yun mengirim dua Xuanyuan Rou, ada sedikit rasa dingin di mata bintang, Raja Dewa Yuan, kamu juga mengkhianatiku di masa lalu, dan sekarang kematianmu hanyalah awal dari kematian mereka yang mengkhianati saya. Petik 2. Alam Dewa Hongmeng pernah mengkhianati Raja Dewaku. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu mati satu persatu. Alam Dewa Kekacauan, Alam Dewa Asal, datang ke Alam Dewa Hongmengku di masa lalu dan membantai dewa-dewa bawahanku. Kalian semua menungguku, hari-hari baik kalian tidak akan terlalu jauh. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Raja Bai Cheng berbaris ke kota tentara Qingtian. Botua, apakah kamu memiliki senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi skala besar? Tan Yun bertanya, bisakah menampung ratusan ribu orang untuk berlatih? Iya, tapi itu hanya menara luar biasa tingkat ke-11, ditambah banyak orang berbagi lantai yang sama. Oleh karena itu, hanya ada 180 tahun di menara dalam satu hari di luar dunia. Kata Raja Bai Cheng, suatu hari di luar, menara itu sangat bagus selama 180 tahun. Tan Yun berkata sambil tersenyum, berapa banyak yang kamu punya? Masih ada 3 kursi kosong sekarang, ada apa? Raja Dewa Bai Cheng berkata, kamu ingin menggunakannya. Iya, bisakah kamu memberikan semuanya kepada junior? Kata Tan Yun, oke tidak masalah. Setelah Raja Dewa Bai Cheng setuju, dia dengan penasaran bertanya, apa yang kamu lakukan? Tan Yun berkata, generasi muda telah menaklukkan lebih dari 100.000 roh jahat ungu di jurang menelan dewa, dan generasi muda akan membentuk mereka menjadi pasukan yang ganas. Apa? Roh-roh jahat ungu? Dewa Raja Bai Cheng tampak terkejut, apakah itu roh jahat ungu yang kamu ceritakan di pesta pernikahan? Mereka memiliki kekuatan magis untuk memenjarakan dewa lain. Iya, Tan Yun mengangguk. Hahaha, bagus sekali. Raja Bai Cheng berkata, ada lebih dari 100.000. Ini adalah pasukan tambahan yang kuat. Betul sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, oh, iya, bisakah kamu selalu mengirim seseorang ke kota Dewa Hongmeng dan membeli 30 lebih banyak menara waktu dan ruang. Semakin tinggi nilainya, semakin baik, generasi muda berguna. Oke, tidak apa-apa, Pak Tua, aku akan mengatur seseorang untuk pergi nanti. Raja Dewa Bai Cheng berkata, hanya saja aku bisa membelinya. Paling-paling, itu hanya menara dewa duniawi tertinggi tingkat ke-11. Juga, apakah semua 30 kursi yang kamu inginkan untuk budidaya skala besar? Iya, jawab Tan Yun. Saat ini, Tan Yun sudah membuat rencana untuk masa depan. Dia akan pergi ke daerah rahasia lainnya untuk menemukan mantan bawahannya Protos setelah retret jangka panjang untuk meningkatkan kekuatannya. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata, Yuner, ada 30 menara ruang dan waktu supranatural tingkat ke-11, Pak Tua yang saya mampu, tetapi budidaya orang-orang skala besar akan mengkonsumsi sejumlah besar batu giok ilahi. Petik 2. Bahkan jika aku membelinya kembali, aku tidak memiliki banyak giok dewa, Pak Tua. Senyum terukir di sudut mulut Tan Yun, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Generasi muda memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan batu giok ilahi yang cukup. Cara apa? Raja Dewa Bai Cheng tersenyum santai, mungkinkah kamu mengambilnya? Tan Yun tersenyum bahagia, tetapi tidak menanggapi. Tetapi Raja Dewa Bai Cheng tidak tahu bahwa dia benar-benar menebak dengan santai. Tan Yun memang berniat untuk mengambilnya setelah mundur. Adapun cara mengambil, siapa yang akan mengambilnya? Tan Yun punya rencana di benaknya. Kemudian, Tan Yun berkata, bisakah kamu selalu membantu generasi muda? Kamu dan orang tua itu, apa kamu masih sopan? Kata Raja Dewa Bai Cheng. Tan Yun berkata, generasi muda berpikir bahwa menara ruang dan waktu terbaik urutan ke-11 masih agak rendah. Saya harap Anda akan selalu mengatur seseorang untuk membantu generasi muda menemukan besi meteorit waktu dan pasir hisap emas ruang angkasa. Semakin banyak bahan untuk dua alat pemurnian ini, semakin baik.
Selain itu, karena kedua bahan itu sangat langka, kamu sudah tua dan cepat. Pergi dan kejar Dewa Mu Feng, sehingga dia akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Setelah menemukannya, aku akan mengirimkannya ke junior ke kota militer Qingtian. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng dengan penasaran bertanya, Yuner, setelah Anda menemukan bahan pemurnian yang cukup, minta Master Pemurnian Renzun untuk memperbaiki menara Dewa Waktu dan ruang biji Master Renzun untuk Anda. Tan Yun tersenyum dan memainkan teka-teki bodoh, kamu akan tahu mulai sekarang. Hahaha, oke. Bai Cheng Shen Wang berkata sambil tersenyum, pertama-tama saya akan memberitahu Xian Mu Feng untuk membantu Anda menemukan bahan untuk pemurnian. Kemudian, saya akan menemukan Anda di Jingfu, alam dewa elit. Menara waktu dan ruang terbaik urutan ke-11 ada di sini untukmu. Setelah itu, Raja Bai Cheng terbang keluar tentara Qingtian, menyusul Raja Mu Feng, dan memberitahunya apa yang dibutuhkan Tan Yun. Raja Mu Feng setuju, dan Raja Bai Cheng kembali ke kota tentara Qingtian. Raja Dewa Mu Feng mengemudikan Senzu, membawa Suan Yuanrou menuju kota militer Mu Feng. Dalam perjalanan, dia sangat ingin tahu siapa yang akan mengundang Tan Yun ke Master Pemurnian di tingkat rasa hormat. Tepat ketika Raja Dewa Mu Feng bingung, kata-kata Suan Yuanrou selanjutnya menyebabkan dia muncul di lautan badai. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, kakek, apakah Jing Yun ingin memperbaiki artefak ruang waktu biji sesawi sendiri? Saya kira dia harus bisa memperbaiki menara waktu dan ruang angkasa surgawi Sovereign Master, dan tidak hanya memperbaiki satu. Apa? Menara ruang dan waktu penguasa surgawi tertinggi. Raja Dewa Mu Feng melompat dari Senzu, bagaimana ini mungkin? Apakah dia penyuling Tianzun peringkat suci? Namun, jawaban berikutnya Suan Yuanrou mengejutkannya ke tingkat yang lamban. Kakek, jangan ribut. Jing Yun bisa memperbaiki menara dewa duniawi yang mulia, dan cucu perempuanku juga bisa. Suan Yuanrou tersenyum, namun, dia memurnikan lebih cepat dari saya, sehingga Anda dapat menemukan lebih banyak pemurnian. Setelah dia memurnikan bahan, dia akan memberi kita beberapa kursi. Kakek, ini rahasia, jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, cucumu dan calon menantumu akan hancur. Mendengar ini, Dewa Mu Feng menekan keterkejutannya dan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, kakek tidak akan pernah memberitahu siapapun, termasuk keluarga kakek. Raja Dewa Mu Feng membayangkan bahwa Suan Yuanrou membujuk Sui Ying Tianzun untuk memfitnah Raja Dewa Yuan demi Tan Yun. Memikirkannya sekarang, dia samar-samar merasa bahwa cucu perempuan dan calon menantu yang dia kenal ini memiliki latar belakang yang hebat. Selain itu, alasan Suan Yuanrou mengatakan semua ini adalah keputusan yang dibuat oleh Tan Yun, dia dan Sui Ying Tianzun selama percakapan semalam mereka di kota militer tertinggi. Tan Yun meminta Suan Yuanrou mencari kesempatan untuk menguji apakah Dewa Mu Feng dapat diandalkan. Pada saat ini adalah kesempatan besar untuk godaan. Tidak masalah jika Raja Dewa Mu Feng mengungkapkan masalah ini, Suan Yuanrou hanya perlu mengatakan lelucon untuk menyelesaikan krisis. Tentu saja, Suan Yuanrou percaya bahwa Raja Dewa Mu Feng tidak akan berbicara, karena dia dapat membantu dirinya sendiri dan Tan Yun untuk menipu Ling Xia Tianzun bersama-sama, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa Raja Dewa Mu Feng dapat diandalkan tanpa menggoyahkan Tan Yun sebagai pembunuhnya, derajat. Pada saat yang sama, kota tentara Qingtian. Tan Yun kembali ke alam dewa elit dan datang ke rumah Jing. Ketika Tan Yungang masuk ke mansion, 7 istri Sen Subing, Tang Menggu, Si Hong Xiao, Namong Yukin, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan Tantai Xianer di halaman dengan gembira berdiri di halaman terbaik urutan kedua. Belas, ruang dan waktu. Berkedip keluar dari menara, muncul di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memeluk ketujuh istri satu persatu, dia membiarkan Zisan, Miao Qingluan, dan Xiao Longshe meninggalkan menara Lingqiao dan memperkenalkan mereka kepada para istri. Zisan dan Xiao Longshe sangat menghormati istri Tan Yun. Dan Miao Qingluan sangat ramah. Pada saat yang sama, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun sangat menawan, dan semua istrinya cantik di dunia. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia bukan wanita tercantik di dunia. Setelah itu, Tan Yun tersenyum dan berkata, Zisan, Qingluan, Anda dan kami akan memasuki menara dewa duniawi tertinggi tingkat ke-12 untuk berlatih. Dunia luar berada dalam 300 tahun dalam satu hari. Kecepatan kultivasi ini bukan karena Anda menelan para dewa sebanding.
Setelah mendengarkan, Miao Qingluan dan Zisan membuka mata mereka yang indah. Kegembiraan, keterkejutan, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Setelah sok, Zisan dengan hormat berkata, "Tuan, bagaimana dengan lebih dari 100.000 orang di bawah kendalinya?" Tan Yun berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Saya akan memiliki menara waktu dan ruang terbaik urutan ke-11 nanti, biarkan mereka masuk latihan." "Yah, kamu bisa masuk dulu, dan aku akan menunggu Raja Bai Cheng mengirim menara. Juga, jika kamu melewati malapetaka, ingatlah untuk meninggalkan alam surgawi elit dan menyeberangi malapetaka di luar kota tentara Qingtian. Ketika kamu melintasi perampokan di luar kota tentara Qingtian, pergi dan beritahu Dewa Raja Bai Cheng, biarkan dia mengirim seseorang untuk melindungimu dan melindungi hukum untukmu." Mendengar itu, setelah semua orang menjawab, mereka memasuki menara dewa tertinggi tingkat 12 di halaman satu demi satu, datang ke menara yang berbeda, dan duduk bersila untuk berlatih. 1 jam kemudian, Raja Bai Cheng datang ke Jing Mansion, dan memberi Tan Yun 3 pagoda ruang waktu yang luar biasa urutan ke-11 yang cocok untuk banyak orang untuk berlatih di menara yang sama. Pada saat yang sama, dia juga memberi Tan Yun 9 juta giok ilahi yang luar biasa. Buka menara. Tan Yun dengan penuh terima kasih mengirim Ratu Bai Cheng Shen dan menyingkirkan 2 menara ruang dan waktu, hanya menyisakan 1 di halaman. Pagoda Dewa Duniawi tertinggi tingkat ke-11 dibagi menjadi 7 lantai, dan setiap lantai dapat menampung 30.000 roh jahat ungu. Tan Yun membiarkan lebih dari 100.000 roh jahat ungu terbang keluar dari menara tinggi, dan terbang ke menara ruang waktu terbaik urutan ke-11. Ketika dia memberitahu roh-roh jahat ungu, roh-roh jahat ungu sangat bersemangat di luar suatu hari, 180 tahun kemudian. "Saya menantikan kemajuan Anda sesegera mungkin." Setelah Tan Yun memberikan suara dorongan, dia melangkah ke lantai pertama menara Dewa Duniawi tertinggi tingkat ke-12. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, "Akhirnya, saya bisa berlatih dengan tenang sekali." Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengeluarkan buah suci besar sambil memurnikan, sementara dengan panik melahap roh surga dan bumi, mulai berlatih. Di atas kepala Tan Yun, roh surga dan bumi yang kaya berkumpul menjadi pusaran setinggi 10.000 kaki, bergegas ke tengah dahinya, mencapai kolam spiritual, berubah menjadi tetesan kekuatan ilahi cair. Waktu berlalu, 25 juta tahun setelah waktu di menara, janin suci keempat Hongmeng telah dipadatkan di kolam Tan Yunling, yang berarti ia telah memasuki kelas keempat. Butuh 27 juta tahun lagi untuk memadatkan janin agung kelima Hongmeng, dan dipromosikan ke kelas 5. Butuh 29 juta tahun untuk dipromosikan ke kelas 6. Butuh 32 juta tahun untuk memasuki kelas ke-7. Butuh 33 juta tahun untuk memasuki Sage kelas 8. Pada akhirnya, butuh 55 juta tahun lagi, tidak hanya untuk dipromosikan ke kelas 9, tetapi juga untuk menyentuh penghalang Raja Suci kelas 1. Pada saat ini, Tan Yun, yang duduk seperti batu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya telah menghabiskan 201 juta tahun di menara, dan waktu luar telah berlalu lebih dari 1850 tahun. Saya tidak tahu, bagaimana keadaan Su Bing dan yang lainnya." Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran surgawinya dan menyelimuti seluruh menara ruang waktu Orde 12 yang luar biasa. Tan Yun terkejut menemukan bahwa 7 istrinya, Feng Qingcheng, Ziyan dan wanita lainnya, juga merupakan Raja Suci kelas 1. Di antara mereka, Shen Subing, Tuoba Yingying, Namong Yukin, Zhen Ji, Fang Ziqing, dan adik kedua tidak disengaja dan sudah menjadi Raja Suci kelas 2. Adapun calon ayah mertua Ouyang Duantian, Tian Lao, Huang Fuguchong dan lainnya, mereka berbeda dari yang ke-8 dan ke-9. Tan Yun tersenyum. Dia tahu bahwa mereka telah mundur di Menara Suci selama bertahun-tahun, dan itu normal bagi mereka untuk berlarian pada tingkat yang lebih rendah dari mereka. Setelah itu, Tan Yun mulai memeriksa alam binatang. Ditemukan bahwa kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa sudah menjadi binatang Raja Suci kelas 3. Raja beruang naga Tianluo adalah binatang Raja Suci kelas 2, dan 7 raja lainnya, dan binatang suci Liger Xiaobai adalah binatang Raja Suci kelas 1. Tan Yun tersenyum puas. Ketika dia memeriksa Zisan, Patriark Roh Jahat Ungu, Tan Yun cukup terkejut, karena Zisan telah melangkah ke Sein King kelas 3 dari kelas 9 sebelum mundur.
Dan Miao Qingluan telah memasuki binatang Sein King kelas 8 dari binatang Sein King kelas 4 sebelum mundur. Apa yang membuat Tan Yun lebih senang adalah bahwa Xiao Longshe telah bangkit dari keadaan binatang suci kelas 6 sebelum mundur ke binatang Raja Suci kelas 6. Tan Yun tahu bahwa alasan kecepatan kultivasi Xiao Longshe begitu menakjubkan adalah karena wilayahnya jatuh jauh-jauh setelah terjebak di jurang sengit menelan dewa. Sekarang, baginya, sebelum dia dipromosikan menjadi yang tertinggi, tidak ada penghalang sama sekali. Tidak perlu menyeberangi malapetaka, cukup waktu, alam bisa terbang sepanjang jalan. Maju ke yang tertinggi. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya, melihat penuh harap ketika Xiao Lao dan Qingluan lebih tinggi. Inilah saatnya bagiku untuk mengambil inisiatif untuk memulai jalan balas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak segera meninggalkan menara untuk menyeberangi malapetaka. Dia harus terlebih dahulu melatih tubuh bayangan Hongmeng urutan ke-23 dari tahap awal ke puncak dan kemudian melintasi bencana. Tan Yun masih duduk bersila, memejamkan mata, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng di tengah alisnya. Tan Yun melangkah ke udara di Hongmeng Void, seperti penguasa dunia ini, menatap lautan luas Hongmeng Divine Liquid di bawah, berteriak, saya merindukan kekuatan yang kuat. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku. Tiba-tiba, untaian cairan surgawi Hongmeng yang menyerupai naga seperti naga naik ke langit, berputar-putar di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian cairan surgawi Hongmeng yang ramping, dan menggali alis Tan Yun. Setelah cairan ilahi Hongmeng memasuki tubuh Tan Yun, ia mulai menelan seluruh tulang tubuh Tan Yun, organ dalam, meridian aneh, 8 saluran, dan salah satu organnya. Tan Yun, duduk bersila, menggertakkan giginya. Dia menanggung siksaan yang berada di luar jangkauan manusia. Dia berkeringat seperti hujan, fitur wajahnya terdistorsi, dan matanya melotot, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Di menara waktu, setelah Tan Yun menghabiskan 5 juta tahun yang sangat lama, tulang, organ internal, dan meridian aneh di tubuhnya yang ditelan oleh cairan ilahi Hongmeng mulai perlahan beregenerasi. Setelah 6 juta tahun lagi, Tan Yun akhirnya menyelesaikan pembentukan kembali, yang berarti bahwa ia telah menyelesaikan tahap puncak dari tubuh bayangan Hongmeng urutan ke-23. Setelah dia berhasil melintasi malapetaka, melangkah ke Ratu Suci kelas 1, dia dapat mengolah tubuh hegemoni Hongmeng tingkat 24 yang lebih kuat, tubuh pertempuran Hongmeng. Ketika dia mulai mengolah harmoni Battle Body, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural baru, harmoni Battle Armor. Pada saat itu, harmoni Battle Armor dapat ditumpangkan dengan Death God Armor, dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Setelah Tan Yun menyelesaikan kultivasinya pada tahap puncak dari tubuh pertempuran Hongmeng ke-24, ia bergabung dengan baju besi pertempuran Hongmeng dan baju besi Dewa Kematian untuk membentuk baju besi Dewa Hongmeng yang sangat kuat. Berdengung, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan napas yang kuat memenuhi tubuhnya, membuat ruang di lantai pertama menara penuh dengan celah spasial yang mengejutkan. Tan Yun perlahan bangkit, menyapu jubah ungu, melangkah keluar dari menara suci, muncul di halaman Jingfu, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang menuju pintu keluar para dewa elit. Prajurit dewa yang menjaga pintu keluar menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, dan Tan Yun tidak perlu mengeluarkan token untuk membuka gerbang dewa. Prajurit dewa buru-buru membuka gerbang dewa dan menyaksikan Tan Yun pergi. Setelah Tan Yun terbang keluar dari alam roh elit, dia muncul di puncak Gunung Qingtian, tiba di istana para dewa, dan menemukan Raja Dewa Baicheng. Yuner, kamu datang tepat, orang tua itu, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Raja Baicheng berkata dengan ramah. Apa? Tan Yun bingung. Ini Saint King Ginseng. Raja Dewa Baicheng tampak terkejut dan berkata, tidak banyak, tepatnya 180. 180. Banyak sekali. Mata Tan Yun melebar. Sebelum Yuan God King meninggal, Tan Yun ingin memeras 100 dari mereka. Dan memberinya 3000 tahun, dia masih tidak bisa mengeluarkannya. Siapakah yang dengan tulisan tangan sebesar itu bisa menghasilkan begitu banyak sekaligus? Tan Yun berpikir diam-diam, juga, saya membutuhkan ginseng Raja Suci, kecuali Raja Dewa Yuan, saya tidak memberitahu siapapun. Ketika Tan Yun memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terbangun, dan matanya menunjukkan kebahagiaan. Dia menebak bahwa itu pasti dikirim oleh putrinya Sui Ying Tianzun. Yuner, Sui Ying Tianzun tidak datang.
Raja Dewa Bai Cheng berkata, itu dikirim oleh Sue Ying Tianzun. Saat berbicara, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan tidak percaya, Yuner, Sue Ying Tianzun sangat baik padamu. Bahkan jika dia adalah Tianzun, jika dia ingin mengumpulkan 180 Raja Ginseng Suci, dia harus menggunakannya. Banyak kontak, jika tidak, tidak mungkin menemukan begitu banyak. Tan Yun tersenyum dan berkata, merupakan berkah bagi generasi muda untuk disukai oleh Tuan Sue Ying Tianzun. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan memberikan 180 ginseng Raja Suci kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima 150 akar, dia memberikan 30 akar kepada Dewa Raja Bai Cheng, di mana 20 akar digunakan oleh cucunya, dan 10 akar sisanya dikirim ke Dewa Raja Bai Cheng untuk dikirim ke Mufeng kota militer memberi Suanyuan Rou. Kalau begitu aku berterima kasih padamu untuk cucu-cucuku. Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum, aku akan mengirim seseorang untuk mengirim 10 ginseng Raja Suci ke kota militer Mufeng untuk gadis di Ruer. Alasan mengapa Tan Yun memberi Suanyuan Rou 10 akar bukan karena dia pelit, tetapi karena Suanyuan Rou dipromosikan menjadi Ratu Suci, dan hanya 3 akar yang diperlukan untuk berkultivasi menjadi Kaisar Suci kelas 1. Tapi Tan Yun meninggalkan 150 akar, tentu saja karena banyaknya orang di sekitarnya. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, bagaimana Anda mencari besi meteorit dan pasir hisap emas luar angkasa sekarang? Raja Dewa Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun beberapa dari 2 bahan pemurnian telah ditemukan, mereka tidak cukup untuk memperbaiki menara ruang dan waktu. Tan Yun tidak kecewa. Dia tahu bahwa 2 bahan pemurnian besar itu sangat langka. Hanya dalam waktu 1900 tahun, tidak mudah untuk menemukannya. Iya, ini harus dilakukan perlahan, tidak terburu-buru, kata Tan Yun. Iya, setelah Raja Dewa Bai Cheng setuju, cincin dewa sering berkedip, dan seberkas cahaya terbang keluar dari cincin dewa, berubah menjadi 30 menara dewa ruang waktu urutan ke-11 yang luar biasa di depan Tan Yun. Setiap menara dibagi menjadi 7 lantai, dan lantai pertama dapat menampung 30.000 orang untuk budidaya. Suatu hari di luar menara, menara itu berusia 180 tahun. Terima kasih atas usia tuamu, generasi muda menara telah menerimanya, dan generasi muda akan mengembalikanmu untuk membeli giok menara di masa depan. Tan Yun membungkuk sedikit setelah menyingkirkan 30 menara. Hahaha, apa yang kamu tidak membayar kembali? Bai Cheng Shen Wang tersenyum ramah, dalam hatiku, kamu adalah keluargaku. Raja Dewa Bai Cheng menepuk bahu Tan Yun, silakan, biarkan kamu pergi. Iya, Tan Yun tersenyum, Raja Dewa Bai Cheng baik pada dirinya sendiri, dan dia akan selalu mengingatnya. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit. Setelah 1 jam, dia terbang keluar dari kota tentara langit dan terbang menuju langit timur. 2 hari kemudian, Tan Yun melayang di langit di atas puncak tandus, bersiap untuk memulai tragedi itu. Boom! Saat Tan Yun memicu penghalang Raja Suci, tiba-tiba, langit di atas pegunungan adalah angin kencang, guntur dan kilat, mengepulkan awan hitam, seperti gunung gelap, berkumpul di atas kepala Tan Yun. Hanya dalam beberapa saat, langit di atas kepala Tan Yun, kekosongan dalam radius 400 juta sen, benar-benar tertutup oleh awan gelap. Aliran guntur menyilaukan mengaum seperti naga raksasa melaju di antara awan gelap, dengan aura menakjubkan, dan guntur menderu memekakkan telinga seperti binatang raksasa. Tan Yun, berdiri di langit di bawah awan gelap, tidak sekecil debu. Hong Meng Sen King Jie, aku sudah lama menunggumu. Tan Yun terbang dengan bangga di angin, ayo. Berdengung. Ledakan. Langit runtuh dalam getaran, dan dengan suara keras, kesengsaraan guntur yang mengandung 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, dan napas kematian puluhan ribu meter, keluar dari awan gelap dan membombardir Tan Yun. Ledakan. Tan Yun terkejut, kesengsaraan guntur yang hebat runtuh dari kehampaan, dan Tan Yun tidak terluka. Boom! Boom! Tan Yun terbang melintasi langit dan sepertinya membuat Tuhan kesal. Tiba-tiba, serangkaian kesengsaraan guntur yang semakin besar meledak dengan gila-gilaan dari awan gelap yang luas dan menelan Tan Yun. Adegan mengerikan seperti itu berlangsung selama sebulan penuh. Ketika perampokan guntur menghilang, awan gelap di langit melengkung ke samping dengan kecepatan tinggi, menghilang dalam lengkungan, memperlihatkan langit penuh bintang. Cahaya bulan yang cerah, dengan lembut melampiaskannya, menyelimuti dunia, dan menimpa Tan Yun. Di bawah sinar bulan,
Terlihat jelas bahwa Tan Yun memar di sekujur tubuhnya, dan sebagian tulang putih terlihat di dahi, lengan, dada, punggung, dan kakinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya yang pucat dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Dia segera duduk bersila di udara, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dengan keberhasilan kesengsaraan Tan Yun, 9 janin suci Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat tumpang tindih dan membentuk janin suci Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, jiwa suci Agung Hongmeng di kedalaman pikirannya juga telah menjadi jiwa Raja Suci Hongmeng yang lebih kuat dan lebih kuat. Ketika janin Hongmeng Sein King dan jiwa Hongmeng Sein King terbentuk, aura tirani melonjak dari dalam Tan Yun, melepaskan kekosongan dalam radius 1.000.000 sen, hancur seperti cermin. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Suci kelas 2. Sumber cahaya. Pada pemikiran pertama Tan Yun, bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki dan nafas kehidupan yang kuat di bawah langit berbintang muncul di atas kepalanya. Setelah sumber cahaya hancur, cairan kehidupan yang kaya dan seperti susu mengandung Tan Yun. Segera, Tan Yun dipenuhi luka dan memar. Lukanya sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu sama baiknya dengan sebelumnya. Ketika sosok Tan Yun melintas, dia mengenakan jubah putih, berdiri di udara, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Berlapis baja. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju langit selatan. Ketika Tan Yun melangkah ke Holy Queen, kecepatan terbangnya meroket. Setelah hanya 1 hari, dia kembali ke kota tentara langit, dan setelah memasuki Jing Mansion, alam dewa elit, Tan Yun membagikan ginseng Raja Suci kepada semua orang, meninggalkan 3 Raja Suci. Berpartisipasi, terus memasuki lantai pertama pagoda Dewa Duniawi tingkat ke-12, dan mulai berlatih dalam retret. Tidak ada waktu di menara, dunia telah ribuan tahun. Ketika Tan Yun menghabiskan 30 juta tahun di menara, dia merasakan penghalang Raja Suci kelas 2, dan mulai dengan panik melahap roh langit dan bumi, dan setelah memasuki kolam spiritual, dia berubah menjadi tetesan kekuatan ilahi. Ketika kekuatan suci penuh di kolam spiritual, kekuatan suci mulai perlahan mengembun menjadi cairan Tan Yun. Setelah 3 juta tahun lagi, cairan Tan Yun benar-benar memadat. Tan Yun butuh 2 juta tahun lagi untuk memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa dari jiwa Raja Sein Hongmeng di lubuk pikirannya. Dalam pikiran Tan Yun yang solid dilinci. Tiba-tiba, Tan Yun yang solid membuka sepasang mata dalam keadaan Hongmeng, dan tubuhnya berubah menjadi warna perunggu, yang berarti bahwa janin Raja Suci Hongmeng kedua berhasil dipadatkan. Tan Yun menghabiskan 35 juta tahun di menara dan dipromosikan ke tahap kedua dari alam Raja Suci. Tan Yun masih tidak berlatih tubuh tempur Hongmeng, tetapi memilih untuk terus mundur dan berlari ke dunia.